Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf kepada seluruh warga Aceh terkait penyampaian progres pemulihan listrik yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informasi lainnya, pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan menyampaikan permohonan maaf setelah menuai kecaman karena berangkat umroh tanpa izin saat wilayah yang dipimpinnya dilanda banjir. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan permohonan maaf setelah menuai kecaman karena berangkat umroh tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya muncul ke publik dan meminta maaf usai berangkat umroh tanpa izin di tengah banjir yang melanda wilayahnya. Dalam unggahan yang dibagikan melalui akun Instagram pribadi, Selasa 9 Desember, Mirwan mengatakan tindakannya menyita perhatian publik. Ia meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, serta seluruh rakyat Indonesia. Mirwan mengatakan, dengan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kekecewaan yang timbul akibat sikapnya. Mirwan juga menyadari tindakannya meninggalkan daerah untuk urusan pribadi di tengah bencana telah mengganggu stabilitas nasional. Ia juga berjanji akan terus bertanggung jawab dan akan bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirwan MS menyita perhatian publik usai menjalankan ibadah umroh saat wilayahnya terkena bencana. Mirwan diketahui telah mengajukan permohonan izin perjalanan luar negeri dengan alasan penting yang ditujukan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 24 Desember 2025. Tetapi, pemerintah Aceh menolak memproses izin tersebut karena status darurat masih berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kendati demikian, Mirwan tetap berangkat meski izin permohonannya ditolak. Presiden Prabowo Subianto yang telah mengetahui kabar ini memberikan sentilan kepada Bupati Aceh Selatan tersebut dalam ratas di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Minggu 7 Desember.
Prabowo menyinggung Bupati Aceh Selatan yang lari saat bencana melanda wilayahnya dan meminta Mendagri memproses pencopotan Mirwan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi DKI akan menanggung semua biaya pemakaman dan perawatan korban dalam insiden kebakaran yang melanda gedung Teradron. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi DKI akan menanggung semua biaya pemakaman dan perawatan korban dalam insiden kebakaran yang melanda gedung Teradron. Pramono menjelaskan, bagi korban meninggal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pemakaman. Hal itu dilakukan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Sementara untuk korban luka, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan bertanggung jawab dan membawa korban ke rumah sakit. Pramono mengatakan, tempat penguburan jenazah telah disiapkan oleh Dinas Pemakaman Hutan Kota Jakarta. Namun lokasi penguburan tidak bisa dilakukan di satu tempat, terlebih korban meninggal cukup banyak. Pramono berharap kejadian kebakaran tersebut menjadi pelajaran agar tidak terjadi hal serupa. Untuk itu, Pramono meminta bagi siapapun yang memiliki usaha dan tempat usaha agar dapat memprioritaskan jalur keselamatan. Sebelumnya, ruko Teradron yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa 9 Desember pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan 22 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Pokoknya semua yang meninggal
menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta untuk penguburan dan sebagainya. Tadi saya udah telepon Kepala Dinas Pemakaman dan Hutan Kota untuk disiapkan. Mungkin tidak bisa di satu tempat karena jumlah. Yang kedua, untuk yang sakit dan sebagainya luka menjadi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta. Anggota Komisi 1 DPR Endi Patwijaya menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Anggota Komisi 1 DPR Endi Patwijaya memberikan nyinyiran kepada gerakan donasi untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat kerja dengan Menkom Digi, Meutia Hafid, Endi Pat menyebut bahwa negara sudah membantu triliunan untuk Aceh. Lalu ia membandingkan dengan gerakan donasi yang baru menyumbang 10 miliar rupiah untuk Aceh. Endi Pat juga mengeluarkan pernyataan soal sok paling Aceh dan Sumatera dalam rapat kerja tersebut. Politikus Partai Gerindra itu meminta agar Komdigi terus memperbarui penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Yang dilakukan pemerintah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia tidak ingin pemerintah justru kalah dengan sejumlah pihak yang merasa dirinya paling berjasa untuk wilayah bencana tersebut. Pihak-pihak yang merasa dirinya berjasa itu, nilai Endi Pat kebanyakan hanya datang sekali atau 2 kali ke Aceh. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami tahu persis kok Komisi 1 mendorong Angkatan Udara hari pertama langsung ada 4-5 pesawat datang ke sana. Tapi dibilang tidak pernah hadir. Nah mungkin itu karena kita kalah
dalam menginformasikan. Nah, kalaupun nanti misal Pak Utut izin dibutuhkan sumber daya dalam bentuk anggaran untuk Komdigi untuk bisa mengaplikasi itu, kita izin sama-sama memperjuangkan entah gimana caranya Pak, supaya nanti Komdigi bisa dibantu dalam urusan mengembangkan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir itu aja Pak, nggak bertanya karena nanti saya izin jalan Bu, jadi nggak perlu dijawab, cuman masukan. Terima kasih Pak Utut atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap peristiwa selalu ada the one who stole the show. Nah, ini yang stole the show ini, pencuri adegan. Lantas siapakah sosok Andy Patwijaya yang menyinggung soal donasi 10 miliar rupiah ke Sumatera? Dilansir dari laman resmi DPR dan fraksi Partai Gerindra, Andy Patwijaya merupakan legislator kelahiran 31 Mei 1984. Ia merupakan lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 2006. Setelah itu, Andy Pat diketahui lulus dari jurusan Manajemen Swiss Germany University pada 2019. Pada 2011, ia memutuskan terjun ke politik dengan bergabung bersama Partai Gerindra. Kini, pria kelahiran Bengkulu itu merupakan anggota DPR periode 2024 hingga 2029 dari daerah pemilihan atau Dapil Kepulauan Riau. Andy Patwijaya berhasil meraih 105.413 suara atau yang tertinggi di Dapil tersebut pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa petang. Tingginya intensitas hujan tersebut membuat debit air Sungai Geroga meningkat. Akibatnya sejumlah warga dan relawan panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Airnya naik, air naik. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang berada di posko pengungsian dan posko bantuan, tepat di lokasi jalan yang roboh akibat banjir bandang pada 25 November lalu di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tampak warga dan relawan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri setelah air Sungai Garoga mendadak naik hingga mencapai badan jalan. Insiden ini berawal setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu, sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sementara para operator alat berat tengah memarkirkan peralatan mereka. Namun, secara tiba-tiba air sungai naik dengan cepat sehingga membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Hingga saat ini, warga masih berupaya meninggalkan desa Garoga karena khawatir air sungai yang meluap membawa material kayu yang masih berserakan di hulu. Keras bang, keras banget ini Pak. Abang dari mana nih? Dari mana? Alatnya dari Riau sama. Dari Riau, mau ke mana bang? Kerja
di sini ngerjain jalan. Oke, dokter itu ngerjain jalan tadi. Oh, baliknya balik ke sini nih. Kampung sini. Hujan kayak ini kayak mana nih bang? Ya, dulu lah. Takut juga? Ada takut nggak? Ada ya? Mending cari tempat aman dulu aja. Apa bang? Cari tempat aman. Cari tempat aman aja. Isu soal riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke publik. Kali ini bukan sekedar polemik masyarakat, melainkan gugatan perdata bernilai fantastis sebesar 125 triliun rupiah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Isu soal riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke publik. Kali ini bukan sekedar polemik masyarakat, melainkan gugatan perdata bernilai fantastis sebesar 125 triliun rupiah yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menanggapi gugatan tersebut, Dadang Herli Saputra selaku kuasa hukum Gibran menegaskan, bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Dadang, gugatan yang diajukan oleh Subhan Palal sebagai penggugat tidak memiliki dasar kuat untuk dipersoalkan secara hukum. Ia menilai isu pendidikan Gibran seharusnya tidak perlu dipelintir menjadi sengketa perdata dengan tuntutan yang sangat besar. Dadang juga membantah seluruh dalil dan petitum yang disampaikan oleh penggugat. Saat ditanya soal keabsahan ijazah dan riwayat SMA Gibran, Dadang menjawab singkat tidak ada masalah. Sebagai informasi, gugatan perdata dengan nomor perkara 583 ini terdaftar sejak 29 Agustus 2025. Dalam gugatan tersebut, Gibran dan KPU RI didudukan sebagai tergugat karena dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penggugat menilai ada syarat pencalonan wakil presiden yang tidak terpenuhi, khususnya terkait riwayat pendidikan Gibran yang pernah menempuh sekolah di luar negeri.
Berdasarkan data KPU, Gibran tercatat bersekolah di Orchard Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insert Sydney yang setara dengan jenjang SMA. Namun, penggugat beranggapan dua institusi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lembaga pendidikan setingkat SLTA, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Atas dasar itu, status Gibran sebagai wakil presiden pun ikut digugat dan dinilai tidak sah. Hanya itu, penggugat juga menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun rupiah yang diminta untuk disetorkan ke kas negara. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf kepada seluruh warga Aceh terkait penyampaian progres pemulihan listrik yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. PLN sebelumnya menyampaikan bahwa listrik di wilayah bencana itu sudah pulih 93%. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo meminta maaf kepada seluruh warga Aceh terkait penyampaian progres pemulihan listrik yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. PLN sebelumnya menyampaikan bahwa listrik di wilayah bencana itu sudah pulih 93%. Namun Darmawan mengakui informasi yang disampaikan tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Pasalnya, masih banyak wilayah Aceh yang masih gelap gulita karena jaringan listrik yang rusak. Menurut Darmawan, proses penyambungan transmisi dari Arun ke Biren sudah berhasil secara fisik. Namun, penyambungan secara sistem yang tidak mudah sehingga info yang disampaikan salah, baik itu ke masyarakat maupun ke Presiden Prabowo Subianto dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke Aceh pada Senin 8 Desember 2025. Darmawan mengakui bahwa banjir bandang dan longsor menyebabkan kerusakan masif. Sebanyak 6 tower transmisi antara Biren dan Arun roboh dan terbawa arus. Kerusakan juga terjadi pada transmisi menuju Aceh Tengah, Takengon, dan Bener Meriah.
Akibatnya, pembangkit listrik di Biren tidak bisa mengaliri listrik ke Banda Aceh sehingga terjadi pemadaman bergilir di ibu kota provinsi tersebut. Kendati begitu, Darmawan berjanji PLN akan bekerja keras untuk memulihkan kelistrikan di Aceh. Bos PLN ini juga berkomitmen untuk memulihkan jaringan-jaringan tegangan rendah PLN di daerah-daerah Aceh yang masih terisolasi, seperti Aceh Tamiang hingga Gayul West. Sebelumnya, Darmawan menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang kembali turun ke Aceh untuk memberikan dorongan moral yang sangat besar bagi seluruh PLN di lapangan. Dukungan tersebut menjadi tambahan energi bagi para petugas untuk bekerja lebih cepat dan semangat di tengah kondisi yang penuh tantangan. Darmawan juga menjabarkan untuk membuat sistem kelistrikan Aceh andal seperti sedia kala dibutuhkan waktu 24 jam ke depan untuk dilakukan proses sinkronisasi. Seorang pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga setelah berteriak kiamat di sebuah masjid setempat. Teriakan pelaku yang menggunakan pengeras suara masjid membuat warga geram hingga beraksi untuk main hakim sendiri. Seorang pria di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur jadi bulan-bulanan warga setelah berteriak kiamat di sebuah masjid setempat. Teriakan pelaku yang menggunakan pengeras suara masjid membuat warga geram hingga beraksi untuk main hakim sendiri. Inilah aksi seorang pria yang terekam di video amatir diketahui sedang berteriak kiamat di dalam masjid. Yang berada di Jalan Raya Raja Wali, Kelurahan Karangdalem, Kabupaten Sampang. Teriakan pelaku menggunakan pengeras suara membuat warga sekitar terdengar hingga mereka berbondong-bondong mendatangi masjid. Lalu pria berumur 49 tahun langsung dihajar oleh masyarakat. Tak hanya jadi bulan-bulanan warga, pelaku juga dikepung masyarakat yang emosi. Atas ulahnya, kemudian diseret untuk dibawa keluar masjid. Menurut petugas, pada Selasa 9 Desember 2025 dini hari, pelaku diketahui berinisial SR tiba-tiba mendatangi Masjid Al-Istianah, Sampang. Di dalam masjid, pelaku kemudian berteriak kiamat secara berulang-ulang dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
sehingga warga menangkap pelaku sebelum akhirnya diamankan polisi. Dini hari tadi ada kejadian yang agak aneh bahwa ada seseorang memasuki masjid yang TKP ini di Masjid Al-Istianah, Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang. Yaitu pelaku tersebut memasuki masjid dan menggunakan pengeras suara, teriak-teriak di dalam masjid, sehingga menimbulkan kegaduhan masyarakat. Untuk itu, waktu diamankan oleh masyarakat pelaku tersebut, dan dengan sigap anggota Polres Sampang, Satreskrim mendatangi ke lokasi dan mengamankan pelaku tersebut ke Polres Sampang. Dan teriakannya seperti apa, Dan? Apa? Teriakannya apa? Nah, teriakannya kiamat, kiamat, kiamat begitu. Hasil penyelidikan petugas, pelaku merupakan warga Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, diketahui memiliki riwayat ODGJ. Sehingga petugas menyerahkan kepada pihak keluarga guna dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan secara medis. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.